Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari YouTube-nya Ngulik Misteri dan ditulis oleh Etna Villa. Kalian juga dapat mengunjungi YouTube-nya Ngulik Misteri ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh iya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrohmanirrohim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Perang Jabatan. Seperti apa kisahnya? Mari kita kulik ceritanya. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah pengalaman dari seorang sopir yang bekerja di salah satu kota besar, tepatnya di daerah Bekasi. Sebut saja namanya Pak Ridwan. Dia akan menceritakan tentang majikannya yang mengalami sakit-sakitan selama beberapa bulan. Sebut saja nama majikannya adalah Pak Sofyan. Pak Sofyan ini mengalami kejadian yang membuat dirinya sakit-sakitan, dan dalam bisnisnya, dalam bekerjanya itu sempat terhenti karena ada masalah dengan kondisi fisiknya. Pak Sofyan yang bekerja di salah satu perusahaan besar di kotanya selama hampir 5 tahun dia bekerja, dan selama 4 bulan lamanya. Awal ceritanya Pak Sofyan sepulang dari kantor kondisinya itu masih baik-baik saja. Namun setelah 1 minggu sepulang dari kantor, Pak Sofyan mulai merasa badannya capek, lemas, dan sangat butuh istirahat. Padahal dirinya bekerja di dalam ruangan yang nyaman. Tapi tidak tahu kenapa badannya tiba-tiba sangat lemas. Di hari esoknya, dalam keadaan tubuh yang merasa lemas, dipaksakan untuk berangkat ke kantor. Pak Ridwan yang sebagai sopir pribadi mengantar dan menunggu sampai jam istirahat. Karena saat jam itu dipastikan keluar untuk membeli makanan. Pak Sofyan pun sempat cerita kalau kondisi badan ini mulai tidak enak sampai tidak fokus dalam bekerja. Sore harinya sepulang bekerja, Pak Sofyan itu mulai merasakan di perutnya. Di dalamnya terasa ada yang bergerak dan dadanya terasa sakit seperti susah untuk bernafas. Perutnya pun seperti ditusuk-tusuk jarum, sangat sakit sekali. Hanya bisa berbaring di kamar mengguling-gulingkan badan. Rasa sakit yang luar biasa. Di sini Pak Ridwan yang mendengar kondisinya Pak Sofyan yang kian memburuk mengusulkan agar Pak Sofyan diperiksakan ke dokter. Namun waktu itu Pak Sofyan enggan untuk memeriksakan ke dokter. Ini pasti hanya efek kecapean saja. Sudah, tidak apa-apa. Ini pasti hanya efek kecapean. Namun rasa sakit itu berlanjut sampai 1 minggu lamanya. Saat hari libur, tepatnya hari Sabtu dan Minggu, Pak Sofyan yang biasanya lari pagi kumpul dengan tetangganya, tapi hari itu Pak Sofyan hanya terbaring lemas di dalam rumahnya. Sementara istri dan anaknya, ia menganggap sakitnya Pak Sofyan sakit biasa yang hanya butuh istirahat saja. Tapi di hari Senin, Pak Sofyan benar-benar merasakan kalau tubuhnya ini sangat sakit sekali. Seperti ada yang menusuk-nusuk di bagian perutnya. Dan nafasnya pun sesak seperti ada yang mencekik lehernya. Dan Pak Sofyan pun akhirnya memutuskan untuk izin tidak berangkat bekerja. Saat itu pun Pak Sofyan diperiksakan ke dokter spesialis diantar oleh Pak Ridwan. Di situ Pak Sofyan dinyatakan kalau dia hanya butuh istirahat karena kecapean yang membuat nafasnya terasa sesak. Hanya butuh istirahat total sampai kondisinya membaik dan diberikan vitamin saja. Setelah minum obat hari Selasanya, Pak Sofyan merasakan ada perbedaan di tubuhnya. Tapi sewaktu hendak berangkat kerja, rasa sakit itu muncul kembali.
yang tadinya hendak berangkat ke kantor kini diurungkan. Sakit yang secara tiba-tiba membuat istrinya menyarankan agar suaminya ini selama beberapa hari ke depan izin tidak berangkat bekerja sampai kondisinya benar-benar membaik. Namun sudah 5 hari izin tidak ke kantor, kondisi Pak Sofyan semakin memburuk sampai dibawa ke rumah sakit dan dirawat inap. Dokter yang mengatakan kalau sakitnya Pak Sofyan ini karena ada penyumbat di tenggorokannya. Tapi saat dioperasi, dilihat secara langsung oleh dokter, di tenggorokannya ini sama sekali tidak ada penyumbatan. Semuanya aman. Tapi saat di USG ini sangat jelas ada benjolan yang menyumbat tubuhnya Pak Sofyan. Pak Sofyan dirawat di rumah sakit itu sampai 1 bulan lamanya. Pak Sofyan yang sudah absen lama di kantornya dan pekerjaannya ini diwakilkan oleh orang kepercayaannya. Sebut saja orang kepercayaannya, namanya Pak Kamal. Pak Kamal ini sudah ikut bekerja dengan Pak Sofyan sudah 3 tahun lamanya. Di sini Pak Sofyan memerintah Pak Kamal untuk mengurus semua pekerjaan kantornya. Singkat ceritanya, Pak Sofyan yang dirawat di rumah sakit dengan kondisi kesehatannya tidak kunjung membaik. Sampai akhirnya Pak Sofyan pindah ke rumah sakit yang lain. Dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain sampai 5 rumah sakit dikunjungi oleh Pak Sofyan. Namun kondisi Pak Sofyan tidak kunjung sembuh juga. Tidak ada perubahan sama sekali. Pak Ridwan yang melihat majikannya setiap harinya kesakitan, Pak Ridwan pun menyarankan kepada Pak Sofyan agar mencari pengobatan alternatif. Barangkali ada hal-hal yang tidak diinginkan yang membuat kondisi Pak Sofyan tidak kunjung membaik. Hampir selama 3 bulan setelah dirawat di rumah sakit, kondisi fisiknya Pak Sofyan yang tidak ada perubahan sampai akhirnya istrinya Pak Sofyan mengikuti saran dari Pak Ridwan untuk ke salah satu pengobatan alternatif, yaitu ke salah satu ustadz yang terkenal bisa menyembuhkan orang yang terkena guna-guna. Disitulah Pak Sofyan diterapi, diruqyah, dibacakan berbagai doa, sampai tubuhnya Pak Sofyan seperti mengeluarkan hawa panas yang membuat ustadz yang mengobati terpental ke belakang. Pak Ustadz yang berusaha menenangkan Pak Sofyan dengan segala doa yang diyakininya sampai hampir 2 jam lamanya. Akhirnya Pak Sofyan pun bisa tenang. Dari hasil komunikasi Ustadz itu yang ternyata sakit yang dialami Pak Sofyan yang seperti ditusuk-tusuk dan nafasnya yang sesak itu karena ada sesuatu yang tidak terlihat di dalam tubuhnya Pak Sofyan. Pak Sofyan yang mendengar fakta itu sempat terkejut karena dia merasa tidak ada pesaing, tidak ada yang ingin menjatuhkan, tidak ada yang dimusuhi oleh Pak Sofyan. Tapi kenapa ada yang setega itu kepada dirinya? Saat Pak Sofyan menanyakan siapa pelakunya, justru Pak Ustadz menyarankan kepada Pak Sofyan, soal siapa pelakunya, kita serahkan kepada Sang Pencipta. Jangan balas dendam. Tapi jika Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin untuk mereka yang sengaja melakukan itu. Biarkan saja. Yang penting kondisi Pak Sofyan sekarang sudah membaik. Jelas Pak Ustadz. Singkat ceritanya, Pak Sofyan yang sudah kembali dalam keadaan membaik, Pak Sofyan kembali bekerja seperti biasa. Pak Sofyan pun tidak lagi merasakan sakit di perutnya. Tentang orang yang sudah melukai dan membuat Pak Sofyan sampai berbulan-bulan terbaring sakit-sakitan, Pak Sofyan berusaha tidak mempermasalahkannya. Biarkan Allah yang membalas itu semua. Yang penting Pak Sofyan tidak berbuat jahat kepada orang lain. Nah, setelah beberapa bulan Pak Sofyan aktif kembali. Ini seperti sedia kala, bekerja di kantornya tanpa ada kendala dengan kondisi fisiknya.
Pak Kamal yang selama ini menggantikan pekerjaannya Pak Sofyan tiba-tiba izin tidak berangkat. Dan izin tidak berangkatnya itu bukan sehari atau 2 hari, namun izinnya 1 minggu lamanya. Memangnya Pak Kamal sakit apa? Kenapa 1 minggu belum juga berangkat? Tanya Pak Sofyan kepada salah satu karyawannya. Dan waktu itu lewat orang suruhannya Pak Sofyan mencari tahu tentang kondisi Pak Kamal. Sudah membaik apa belum, dan ternyata masih dalam keadaan sakit-sakitan dengan tubuhnya yang lemas. Jadi belum bisa aktivitas seperti biasanya. Yang akhirnya Pak Sofyan membiarkan atau mengizinkan Pak Kamal untuk istirahat memulihkan badannya. Singkat ceritanya, sampai sebulan Pak Kamal tidak kunjung berangkat bekerja. Akhirnya Pak Sofyan datang secara langsung ke tempat di mana Pak Kamal tinggal. Disitulah Pak Sofyan melihat secara langsung kondisi tubuhnya Pak Kamal yang awalnya gemuk dengan perut yang buncit. Tapi setelah 1 bulan tidak pernah ketemu, kondisi fisiknya berubah drastis. Tubuhnya terlihat kurus dengan wajah yang sangat pucat pasi. Apa yang sebenarnya terjadi sama kamu? Kenapa sakitnya kamu tidak kunjung sembuh juga? Tanya Pak Sofyan kepada Pak Kamal. Saya tidak apa-apa, Pak. Saya cuma sesak nafas saja dan badan saya terasa lemas. Setiap kali saya mau berangkat, badan saya lemas sekali. Dada saya pun terasa sesak. Mohon maaf kalau saya belum bisa bekerja seperti biasanya, jawab Pak Kamal. Pak Sofyan yang melihat kondisinya Pak Kamal yang memprihatinkan, Pak Sofyan memahaminya. Karena Pak Kamal sendiri orang yang sudah dipercayainya selama bertahun-tahun untuk mewakili tugas dari kantornya. Setelah 1 bulan, kondisinya Pak Kamal yang tidak kunjung membaik juga sampai akhirnya Pak Kamal mengundurkan diri dari jabatan wakil kepala di tempat Pak Sofyan dengan alasan dia butuh uang pesangon untuk pengobatan dirinya. Pak Sofyan yang tidak menginginkan Pak Kamal itu mengundurkan diri sebagai wakil dari Pak Sofyan, akhirnya segala biaya rumah sakit itu akhirnya Pak Sofyan yang menanggung. Pak Kamal sendiri masih dalam keadaan terikat sebagai karyawan di tempat Pak Sofyan. Tentang biaya perawatan di rumah sakit yang sudah 5 kali pindah dengan kondisi fisiknya Pak Kamal selama hampir 3 bulan lamanya semakin parah. Tubuhnya yang terlihat sangat kurus, tulangnya ini sampai kelihatan. Wajahnya pucat seperti mayat hidup. Keadaan yang sangat memprihatinkan, sungguh pemandangan yang tidak enak untuk dipandang. Pak Ridwan sampai terkejut melihat kondisi fisiknya Pak Kamal yang semakin hari semakin memburuk. Pak Ridwan sendiri pernah memberikan saran kepada Pak Kamal untuk pergi ke tempat ustadz. Tidak hanya Pak Ridwan yang menyarankan, Pak Sofyan pun sudah menawarkan, bahkan bersedia untuk mengantarkan ke tempat ustadz tersebut. Tapi Pak Kamal tetap saja menolaknya. Dalam kurun waktu 5 bulan tidak berangkat juga sampai akhirnya jabatan wakil kepala digantikan oleh orang lain. Dan setelah 5 bulan lebih terdengar kabar kalau Pak Kamal itu semakin parah kondisinya. Setiap malam selalu berteriak menjerit kesakitan. Ada satu waktu sebelum dirinya meninggal dunia. Pada jam 12 malam, kondisi Pak Kamal yang terbaring lemah dalam tidurnya tiba-tiba berteriak meminta tolong. Istrinya yang mendapati keadaan suaminya terus-menerus meminta tolong dalam keadaan terpejam sempat terbingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Jeritanya semakin menjadi yang secara tiba-tiba perutnya membesar sampai beberapa hari di setiap malam Pak Kamal selalu kesakitan. Sampai akhirnya Pak Kamal meninggal dunia dengan keadaan yang tidak wajar. Tapi sebelum Pak Kamal meninggal, Pak Kamal menitipkan secarik surat ke istrinya untuk diberikan kepada Pak Sofyan.
Maaf Pak, saya datang ke sini hanya ingin menjalankan amanah dari suami saya. Sebelum beliau meninggal, beliau menitipkan surat untuk Pak Sofyan. Istrinya Pak Kamal memberikan secari kertas kepada Pak Sofyan. Ternyata kalimat-kalimat yang tertulis di dalam surat itu tentang permohonan maaf karena Pak Kamal yang sudah pernah melakukan sesuatu yang buruk, dan sesuatu yang buruk itu dalam tanda kurung menyantet karena dia menginginkan jabatan sebagai kepala kantor, yaitu untuk menggantikan posisi Pak Sofyan. Dan dengan sengaja Pak Kamal pergi ke salah satu dukun untuk menyantet Pak Sofyan agar sakit-sakitan, dan berujung Pak Sofyan akan meninggal dunia, yang nantinya jabatan sebagai kepala kantor akan jatuh ke tangan Pak Kamal. Namun di sini ternyata Allah berkehendak lain. Usaha untuk menyantet Pak Sofyan gagal dan berimbas kepada dirinya sendiri yang juga mengalami sakit-sakitan selama beberapa bulan. Sampai beberapa kali dirawat di rumah sakit karena sakitnya pengaruh ilmu hitam tidak bisa disembuhkan oleh tenaga medis. Setelah mendengarkan isi surat yang dibacakan oleh Pak Ridwan, Pak Sofyan sempat tidak percaya kalau Pak Kamal yang membuat dirinya sakit-sakitan sampai berbulan-bulan. Selama puluhan tahun Pak Kamal yang dipercaya sebagai orang kepercayaan di kantor, ternyata dialah yang sudah membuat Pak Sofyan sakit-sakitan. Setelah 7 hari pemakaman, Pak Sofyan pun mendatangi ke rumah Pak Kamal menyampaikan kepada istrinya Pak Kamal, semua kesalahan dan khilafnya Pak Kamal, semuanya sudah saya maafkan Bu. Loh, maksudnya apa Pak? Saya tidak tahu. Apa suami saya pernah berbuat salah kepada sampean? Apa salah suami saya, Pak? Tanya balik istrinya Pak Kamal. Tentang surat yang kemarin, kalau di dalam secari kertas putih itu, isinya kalau suami ibu itu mengakui kalau dulu saya yang pernah sakit itu karena ulah beliau. Saya dibuat sakit-sakitan itu karena Pak Kamal yang sengaja ingin membuat saya ini meninggal dengan cara saya disantet. Tapi alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak lain. Saya masih diberikan kesempatan hidup, dan mungkin ini karma untuk suami ibu. Dan Pak Kamal, dia harus menanggung rasa sakit seperti yang saya rasakan dulu. Saya pun teringat jelas dulu bagaimana sesak nafas, sakit perut yang seperti ditusuk-tusuk. Jelas Pak Sofyan. Istrinya Pak Kamal yang mendengar itu tidak percaya kalau ternyata suaminya sendiri tega kepada orang yang sudah membantunya, yang sudah membantu memperbaiki kehidupan perekonomian. Berkat Pak Sofyan juga Pak Kamal dan keluarganya bisa hidup enak, sampai sudah mampu membuat rumah, memiliki mobil, memiliki motor, bahkan bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai ke jenjang kuliah. Keinginan untuk menjadi pemimpin di kantor Pak Sofyan, ternyata semua itu dilakukan dengan unsur sengaja. Pantas saja selama bertahun-tahun setiap kali Pak Kamal meminta apapun ke Pak Sofyan, Pak Sofyan ini tidak bisa menolaknya. Segala keinginannya pasti dituruti. Dan ternyata di balik semua itu ada pengaruh-pengaruh gaib yang membuat Pak Sofyan terlena. Pak Kamal yang sudah tega menyantet dan berakhir dirinya sendiri yang harus menanggung akibatnya. Dan selesai. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
horor.